Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang sangat spesial untukmu para salihah, para pemimpi istri salihah, baik yang sudah menikah maupun tidak menikah. Yang sudah menikah bisa dipraktekkan langsung, dan yang belum menikah jadi bekal nanti setelah menikah. Jadi kesempatan kita pada kali ini kita akan membahas tentang hal-hal romantis yang bisa dilakukan istri ke suami. Jadi cinta itu tidak hanya ditanam, tapi juga dirawat. Usia pernikahan boleh lama 5 tahun, 9 tahun atau lebih. Tapi rasa nggak boleh kalah dengan usia pernikahannya dong. Baru kemarin sore pengantin baru, dan akan terus terasa seperti pengantin baru. Dan itu semua tidak datang ujung-ujung, tapi diusahakan atau diciptakan. Selain suami yang bersikap romantis, istri juga nggak boleh kalah dong. Lebih-lebih istri konon menjadi penentu hangat tidaknya hubungan dalam sebuah keluarga. Istri yang bahagia luar dalam cenderung akan menciptakan lingkungan yang bahagia, pun sebaliknya. Oke, langsung saja. Apa salahnya jika kita sebagai istri melakukan hal-hal seperti berikut ini? Yang pertama, membangunkan suami dengan cara yang manis. Kedua, berkata-kata manis dan lembut pada suami sekalipun dalam kondisi marah. Mungkin ini agak sulit ya, tapi sebagai perempuan yang punya perasaan, yang punya keistimewaan, yang tabiat lembut, tentu bisa dong kita lakukan. Karena bagi kita, seorang istri adalah ridho suami. Jadi agar kita sentiasa dapat keridhaan suami, jadi sekalipun kita marah atau kesal, kita nggak boleh selalu kesal dong. Kita harus bisa menghangatkan suasana. Kemudian yang ketiga, tidak rewel atau mengusik ketenangan suami saat bekerja. Istri sebaiknya punya kesibukan yang buat dirinya merasa berarti. Nah, kemudian yang keempat, pillow talk. Agendakan ngobrol ringan, apa saja sebelum tidur. Kemudian yang kelima, kencan. Berdua jika belum punya anak, atau bersama anak jika sudah punya. Dan kemudian yang keenam, mendengarkan cerita suami dengan seksama. Karena tidak hanya istri saja yang ingin didengar, suami juga. Nah, jadi suami juga butuh didengar keluh kesahnya. Kemungkinan di tempat dia kerja, dia memiliki masalah atau ada banyak. Dan memang agak jarang, suami itu jarang bercerita masalahnya. Dia lebih akan menceritakan masalahnya ketika sudah selesai. Namun ada juga suami yang butuh membagikan keluh kesahnya saat itu juga ketika dia merasakan masalah itu mungkin masalah itu terlalu berat dan rasa kayak sumpek di hati. Jadi perlu masa untuk dia mengungkapkannya juga agar sedikit merasa lega, terlebih lagi ke istri. Nah, jadi gitu ya. Kemudian yang ketujuh, bersih-bersih rumah berdua. Nah, ini bisa kita lakukan nih. Bersih-bersih berdua, beres-beres rumah berdua, bercanda-canda, dan lain sebagainya. Intinya kita lakukan hal-hal yang sederhana berdua. Apapun yang sederhana itu, tapi ketika dilakukan berdua, lebih-lebih suami dan istri itu akan sangat istimewa dan luar biasa. Dan tentunya pasti Allah akan memberikan keberkahan dan kebahagiaan kepada kita. Kemudian yang kedelapan, sentuhan fisik yang didasari dengan kasih sayang dari hati, tidak hanya sekedar kewajiban. Nah, kita perlu nih menyentuh suami dengan penuh cinta,
yang kita keluarkan tulus, benar-benar tulus dari dalam hati kita, agar suami kita kontak batin bahwa kita menyentuhnya dengan penuh cinta. Kalau kita mengeluarkan cinta, sudah tentu pasti suami kita akan merasakan ketulusan yang kita berikan itu. Jadi itu. Terus yang ke-9, mendengarkan nasihat suami. Kita harus bisa mendengar nasihat suami ketika kita berbuat kesalahan, terus suami kita menegur kita, jangan kita membantah atau merasa tersinggung. Itu demi kebaikan kita, betul kan? Jadi gitu. Kemudian yang ke-10, meminta maaf kalau salah dan bukan malah bersikap defensif. Jangan kita gengsi. Terlebih lagi kadang-kadang kita nih wanita selalu mau merasa menang, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin diutamakan. Namun kita lupa bahwa kita juga harus mengutamakan suami kita, harus lebih merendahkan ego. Nah, kemudian yang ke-11, mengucapkan terima kasih, tolong dan maaf tanpa gengsi. Misalkan suami sudah membawakan entah itu kue atau bunga, entah satu tangkai pun, kita harus mengucapkan terima kasih, karena kata itu pasti akan membuat suami kita semakin cinta dan semakin tulus kepada kita, dan tidak gengsi-gengsinya kita minta tolong dan kita minta maaf. Kemudian yang ke-12, mengupgrade diri untuk mengimbangi pemikiran suami. Jadi kita jangan hidup yang gitu-gitu aja, kita juga harus bisa meningkatkan kualitas diri kita, lebih-lebih dalam mengatasi masalah dalam rumah tangga. Jangan kita ngambek-ngambek, dikit-dikit ngambek aja. Jadi kita harus lebih dewasa, lebih pandai, lebih bijak dalam mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian yang ke-13, tidak membuat malu suami di depan publik atau menjaga wibawa suami. Ketika kita keluar, jangan sampai kita membuat suami kita malu. Misalkan nih, kita pergi ke pesta atau acara, terus di sana kita meninggikan suara, membicarakan hal-hal yang tidak enak. Nah, jadi itu bisa saja membuat suami kita malu kan? Jadi usahakan itu jangan sampai kita melakukannya. Nah, kemudian yang ke-14, membiarkan suami ngumpul dengan teman-temannya, tidak posesif ya. Jadi kita harus bisa memberikan kebebasan juga ya. Jangan sampai kita ngekang suami, jangan sampai kita saja yang ingin ditemani. Dia juga butuh ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Dan jangan sampai kita merasakan atau kita cemburu lebih-lebih nih, misalkan suami kita ngobrol dengan keluarganya atau teman perempuannya atau mungkin adik perempuannya, jangan sampai kita merasa cemburu. Nah, jangan sampai kita posesif ya, jangan sampai kita overprotective. Nah, jadi gitu. Kemudian yang ke-15, memanggil dengan panggilan sayang. Tiap pasangan suami istri itu pasti memiliki panggilan sayang berbeda-beda, entah itu sayang atau hobi atau baby. Kurang lebih begitu ya. Jadi panggil suami kita dengan panggilan sayang dan penuh ketulusan dari hati. Kemudian yang ke-16, melakukan pekerjaan rumah dengan ceria. Auranya akan berbeda dengan yang dikerjakan dengan yang terpaksa. Jadi kalau misalkan kita capek mengurus rumah, banyak kerja ini dan itu, kita harus pelan-pelan saja, kita lakukan dengan pelan-pelan saja, ikhlas, dan tentunya kita akan merasakan tenang juga kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Kemudian yang ke-17, merawat diri. Nah, jangan sampai rumah aja yang kita rawat, diri juga harus dirawat. Jangan sampai kita buluk-buluk, kita juga harus bersih, selalu harum, indah di pandang suami. Di samping kita mendapatkan perhatian suami, kita juga dapat pahala karena sudah menyenangkan suami. Kemudian yang ke-18, menjadi istri yang easy going, bukan istri baper atau dikit-dikit tersinggung. Jangan sampai kita dikit-dikit, intinya jangan sampai kita overprotective seperti yang tadi itu.
Nah, jadi gitu ya. Ada kalanya suami ngeledek istri. Selama ledekannya masih manusiawi, kenapa harus tersinggung? Bersyukur diledek suami sendiri, bukan istri tetangga. Nah, kan bahaya. Kesibukan boleh bertambah, usia boleh semakin tua, tapi cinta harus selalu di-charge atau dicas karena itu adalah salah satu kekuatan dalam mengarungi kehidupan. Tidak menjalankan sesuatu hanya sekedar kewajiban saja, melainkan hati ikut bahagia. Lihat bedanya, pasti ada, insya Allah. Jadi gitu ya, semoga kita termasuk istri yang bisa menyenangkan suami agar bisa meneladani Ibunda Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, dan istri-istri Rasulullah yang lainnya. Dan semoga kita kelak di surga bisa berkumpul dengan beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.